Udah mulai tah? Halo, sebelum kita mulai videonya, intro dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sokalisis, NIM 3620213020113 dari Prodi Teknik Manufaktur Kapal kelas 1A dari kampus Politeknik Negeri Banyuwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS pengantar teknologi perkapalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 hal, yaitu 1. Tentang pengertian kapal, dan yang kedua, job spesifikasi and introduksi to ship construction, dan yang ketiga, satuan dalam perkapalan, yang keempat, ship principle, dan kelima, etika akademis dan etika insinyur. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kapal. Apa itu kapal? Ya kalian tahu kan, kapal itu yang kapal laut itu yang bisa mengapung di atas air, ya kan, biasanya untuk cari ikan ataupun bisa untuk buat penyeberangan. Ya, apa arti kapal itu sendiri? Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, seperti halnya kayak sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Sedangkan dalam istilah Inggris dipisahkan antara ship itu yang lebih besar dan boat itu yang lebih kecil, ya. Perahu-perahu untuk nyari ikan di tepi-tepi itu. Secara kebiasaannya kapal dapat membawa perahu, tetapi perahu tidak dapat membawa kapal. Ukuran sebenarnya di mana sebuah perahu disebut kapal selalu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan atau kebiasaan setempat. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang apa itu kapal. Dan kapal sendiri itu dikelompokkan menurut fungsinya itu ada 3, yaitu 1. Kapal niaga dan komersil. Yang kedua, kapal perang. Dan yang ketiga, kapal khusus. Yang pertama itu kapal niaga. Kapal niaga itu ada kapal kontainer. Kapal kontainer itu yang khusus untuk mengangkut kontainer yang standar, memiliki rongga untuk menyimpan peti kemas ukuran standar. Peti kemas diangkat ke atas kapal di terminal peti kemas dengan menggunakan kran atau derek khusus yang dapat dilakukan dengan cepat, baik derek-derek yang berada di dermaga maupun derek yang berada di kapal itu sendiri. Yang kedua itu ada kapal kargo. Kapal kargo adalah segala jenis kapal yang membawa barang-barang dan muatan dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya, biasanya dalam bentuk curah. Kapal kargo pada umumnya didesain khusus untuk tugasnya, dilengkapi dengan kren dan mekanisme lainnya untuk bongkar muat. Dan yang ketiga ada kapal tanker, adalah kapal yang dirancang untuk mengangkut muatan jenis minyak cair. Pokoknya berbentuk cair itu. Yang keempat ada bulk carrier. Kapal kargo curah atau kapal bulker adalah kapal untuk dagang yang dirancang untuk mengangkut kargo curah unpacked seperti contoh batu bara dan semen. Adapun kelebihan dari kapal ini mempunyai daya angkut yang besar. Juga kapal khusus, yaitu kapal yang mempunyai tugas khusus, yang artinya bukan untuk pengangkutan, disebut juga sebagai tugas pekerjaan yang dilaksanakan. Jenis kapal khusus itu ada 10 ya, mungkin ada yang lebih. Yang pertama itu ada kapal keruk, yang kedua kapal tongkang, dan yang ketiga kapal tunda, keempat kapal pemadam kebakaran, yang kelima kapal floating production, yang keenam kapal pasokan platform, yang ketujuh kapal derek, dan yang kedelapan kapal pemecah es, yang kesembilan kapal rumah sakit, dan yang ke-10 kapal penangkap ikan.
Ini adalah penjelasan tentang apa itu kapal dan macam-macam kapal. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang job spesifikasi, yaitu ada 10. Yang satu itu ada marine surveyor, 2 owner surveyor, 3 konsultan, 4 welding engineer atau welding inspector, yang kelima structural engineer, yang keenam project engineer, 7 dock monitoring, 8 construction engineer, yang ke-9 subsea engineer, yang ke-10 QA atau QC engineer. Pertama, pekerjaan marine surveyor. Pekerjaan marine surveyor sangat banyak jenis dan ragam kegiatannya. Secara garis besar yaitu pemeriksaan atas suatu objek berupa barang yang dalam hal ini bisa jadi alat angkut seperti kapal maupun keadaan barang muatannya daripada kapal laut tersebut. Hal ini sesuai dengan definisi survei dan definisi surveyor. Menurut perundang-undangan, salah satunya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Marine Surveyor bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan, salah satunya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yaitu Permendagri nomor 14 M-DAG/per/2006, yang menyebutkan definisi survei adalah sebuah kegiatan pemeriksaan atau penelitian, pengkajian ataupun pengujian dari maupun alat angkutnya yang meliputi unsur keadaan, kondisi luar, pembungkus ataupun kemasan, mutu, jumlah, ukuran panjang, berat maupun isi dan tanda-tanda pengenalnya. Kedua itu pekerjaannya adalah owner surveyor. Owner surveyor itu bertugas untuk memeriksa desain yang diajukan oleh kontraktor pembangunan kapal. Dalam hal ini pihak galangan akan memastikan apakah desain tersebut sudah sesuai dengan keinginan sang pemilik. Seorang owner surveyor haruslah memastikan apakah di dalam pembangunan kapal sesuai dengan standar prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh badan klasifikasi atau belum. Ketiga, ada konsultan yang bertugas untuk mendampingi owner surveyor. Dan keempat, ada welding engineer dan welding inspector. Welding engineer tugasnya yaitu mengatur pipa dan mengelas. Sedangkan welding inspector tugasnya yaitu mengawasi semua pekerja. Dan yang kelima ada structural engineer yang punya tugas sebagai pendesain konstruksi. Dan yang keenam ada project engineer, yaitu tugasnya itu memplanning pekerjaan. Dan yang ketujuh ada dock monitoring yang bertugas untuk melakukan perbaikan. Yang kedelapan ada construction engineer, orang yang memastikan konstruksi itu berjalan dengan baik atau tidak. Yang ke-9 ada subsea engineer, yaitu yang bertugas di lepas pantai. Dan yang ke-10 ada QA atau QC engineer. Kalau QA itu sistemnya, kalau QC itu orang yang menjalankan sistemnya. Nah, itu tadi adalah tentang job spesifikasi. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang double hull dan double bottom. Double hull sebuah kapal lambung ganda adalah jenis kapal yang memiliki dua tingkat atau lapisan sekam, lapisan luar dan lapisan dalam. Double hull merupakan persyaratan penting dalam kapal, terutama kapal tanker minyak. Alasan mengapa mereka penting, manfaat untuk tanker lambung ganda dan kerugian dijelaskan dalam artikel di bawah ini. Sistem double hull bekerja sedemikian rupa sehingga pada sisi dan bagian bawah kapal ada dua lapisan dengan ruang kosong antara lapisan. Karena dua lapisan hull, kerugian untuk kargo kapal saat kecelakaan terjadi sangat diminimalkan. Jika satu lapisan rusak karena kecelakaan tabrakan atau serupa, lapisan kedua akan bertindak sebagai backup dan mencegah masuknya air laut ke dalam kapal. Selain itu, kerugian kargo dibatasi hanya untuk sebagian tertentu dari kapal kuliti ganda seperti varietas di kuliti tunggal. Pun double bottom. Double bottom adalah bagian dari konstruksi kapal yang dibatas. Itu satu, bagian bawah oleh kulit kapal bagian bawah, dua, bagian atas oleh plat dasar dalam, yang tiga, bagian samping oleh lempeng samping, yang keempat, bagian depan oleh sekat kedap air terdepan atau sekat pelanggaran,
Yang kelima, bagian belakang. Sekat kedap air paling belakang atau sering disebut sekat ceruk belakang. Guna dari double latum yaitu 1. Bila kapal kandas dan mengalami kebocoran, masih ada dasar yang kedap air sebagai ruangan muatan cair. Yang kedua, menambah kekuatan melintang kapal. Sistem konstruksi kapal itu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sistem konstruksi memanjang atau longitudinal farming system. Yang kedua, sistem konstruksi melintang atau transverse farming system. Dan yang ketiga, sistem konstruksi campuran atau mixed farming system. Dan ini adalah satuan-satuan dalam perkapalan. Bisa dilihat dalam video tersebut. Prinsip Archimedes dan Newton pada kapal laut. Kapal laut adalah sarana transportasi laut yang sangat penting untuk menghubungkan antara suatu pulau dan pulau yang lain. Selain itu, fungsi terpenting kapal laut adalah kemampuan untuk dapat mengangkut muatan dalam jumlah yang sangat banyak. Untuk menunjang fungsi kapal laut yang sebegitu penting, tentunya kapal harus didesain agar tahan terhadap beban-beban gaya yang bekerja, baik pada saat proses bongkar muat maupun pada saat berlayar. Beban gaya yang bekerja pada kapal laut dapat dikategorikan sebagai beban muatan dan beban struktur kapal itu sendiri, serta beban gaya yang dihadapi dari kapal itu seperti gelombang laut dan angin. Hukum Archimedes. Kapal bisa dianggap sebagai balok yang terapung di permukaan air. Badan kapal laut sebagian besar terbuat dari besi atau baja. Massa jenis besi atau baja lebih besar daripada massa jenis air. Tetapi mengapa kapal laut dapat terapung? Agar kapal laut dapat terapung, bagian dalam badan kapal laut dibuat berongga. Rongga ini berisi udara yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada air. Dengan adanya rongga ini, massa jenis rata-rata badan kapal laut dapat dibuat lebih kecil daripada massa jenis air. Dengan massa jenis badan kapal yang lebih kecil daripada massa jenis air itu, akan diperoleh berat kapal lebih kecil daripada gaya ke atas dari air sehingga kapal laut dapat tetap terapung di permukaan air. Hal ini dapat dijumpai pada pelajaran fisika di sekolah, yaitu mengenai hukum Archimedes. Archimedes, seorang filsuf Yunani kuno, menyimpulkan bahwa jika suatu benda dicelupkan ke dalam suatu zat cair, benda itu akan mendapat tekanan ke atas yang sama besarnya dengan beratnya zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Archimedes secara tak sengaja mengamati fenomena fisika yang menjadi dasar prinsip Archimedes. Ketika ia sedang memasukkan dirinya pada bak mandi, saat itu ia merasakan beratnya menjadi ringan ketika di dalam air, dan banyak air yang tumpah keluar bak mandi sebanyak besarnya badannya yang dicelupkan ke dalam bak mandi. Gaya ini disebut gaya apung atau gaya ke atas, dan lazim dikenal sebagai gaya Archimedes. Tentunya kita mengetahui hukum Newton yang sudah dapat dipelajari di sekolah. Apa yang terjadi pada Titanic dan kapal kontainer dapat dijelaskan dengan pendekatan mekanik klasik, yaitu dengan menerapkan hukum Newton dan Archimedes. Sekilas kita melihat ketika air masuk ke kapal dengan cepat hingga memenuhi bagian tengah kapal, bagian haluan kapal akan mengalami pembelahan yang besar. Di sisi lain, bagian tengah mengalami tumpuan karena bagian buritan belum sepenuhnya terendam air. Perlu diingat, masih ada komponen berat yang ada di buritan kapal, misalnya poros, kemudi, baling-baling, beberapa mesin kapal, dan tentunya kargo barang muatan kapal. Jika ditinjau secara mekanika klasik, dapat terjadi momen gaya pada bagian buritan kapal yang mengakibatkan kapal menjadi patah dua. Setelah patah menjadi dua, bagian haluan tenggelam dan bagian buritan mengalami gaya tekan ke atas sesuai hukum Archimedes. Setelah proses ini, air kembali masuk secara perlahan-lahan dan membuat buritan menjadi tegak lurus terhadap permukaan air. Pada tahap ini, hukum Archimedes sudah kalah bersaing dari hukum Newton, karena air sudah memenuhi bagian buritan kapal secara keseluruhan.
dapat dilihat gambar tersebut. Di dunia perkapalan modern, pertimbangan pembebanan untuk menghindari patahnya kapal juga harus dilakukan pada saat bongkar muat kapal. Pada saat menaikkan dan menurunkan kargo dari kapal, seorang loadmaster harus menghitung bagaimana barang-barang dimasukkan, supaya beban di haluan, buritan, dan lambung kapal merata. Sebuah kapal tidak bisa dimuati hanya pada bagian belakangnya saja terlebih dahulu, atau depannya saja, atau membiarkan bagian tengahnya kapal tetap kosong. Jika terjadi kesalahan, bagian-bagian struktur kapal akan mengalami tekanan dan bagian lainnya bisa mengalami regangan yang pada akhirnya membuat kapal tersebut patah. Oleh sebab itu, banyak kapal menggunakan tangki pemberat yang diisi air laut atau dikosongkan untuk mengimbangi pembebanan pada kapal tersebut. Etika akademis dan etika insinyur. Perbuatan menyontek, cheat, dan semua bentuk kecurangan adalah perbuatan tidak beradab, melanggar etika akademis, dan akan mendapat hukuman keras sesuai peraturan. Tugas kelompok harus benar-benar merupakan kerja kelompok. Tugas perorangan harus benar-benar dikerjakan sendiri. Mahasiswa dipersilakan untuk belajar bersama dan saling berdiskusi, namun semua pekerjaan harus dilakukan sendiri. Lihat pekerjaan teman dalam kuis atau evaluasi atau menggunakan kertas contekan akan berakibat pada ketidaklulusan dan pembatalan semua mata kuliah 1 semester. Dan ini ada motivasi. Berpikir deduktif dan induktif. Hipotesa, semua dokter tulisannya jelek. Deduktif, Amir seorang dokter, maka Amir tulisannya jelek. Induktif, Amir tulisannya jelek, maka Amir seorang dokter. Dan ini ada lagi. Untuk sebuah masalah diajukan sebuah hipotesa melalui proses deduktif logis memanfaatkan kasana sains yang tersedia. Kemudian hipotesa diuji melalui sebuah percobaan yang dirancang untuk memeriksa perilaku sampel. Kemudian dengan induksi statistik diambil kesimpulan atas hipotesa tersebut yang berlaku untuk seluruh populasi. Apakah teknologi itu? Teknologi adalah seni menerapkan sains untuk memecahkan masalah tertentu. Teknologi adalah sistem kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Etika profesi. Kode etik insinyur adalah panduan tentang benar atau pantas tidaknya sikap dan tindakan layakan keinsinyuran. 1. Kejujuran, integritas. 2. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pemilik proyek dan pribadi. 3. Belajar terus-menerus memutakhirkan knowledge and skill keinsinyuran. 4. Safety first. 5. Lingkungan. Dan 6. Hemat energi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.